beribadah kepada Allah, maka kelanjutannya surat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tersebut adalah summa radadnahu asfala safilin. Apabila tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka akan menjadi makhluk Allah yang paling terendah, yaitu menempati asfala safilin, yaitu neraka yang paling hina, yaitu jahanam. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah tidak kami jadikan jin dan manusia juga kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Yang ibadah mahdhah seperti sholat seperti ini, dan ibadah ghairu mahdhah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, semua sarana untuk beribadah kepada Allah, itu juga ibadah kepada Allah. Jadi semuanya itu kita niati untuk ibadah. Tidak ibadah itu tidak hanya sholat saja atau puasa saja. Jadi bekerja, belajar, semuanya juga kita niati ibadah. Dalam sholat kita juga Allah menekankan, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk beribadah untuk kepadamu ya Allah. Ini menekankan bahwasanya begitu ibadah itu adalah secara luas sekali. Maka di dalam kesempatan yang mubarakah ini ada 7 makom dalam ibadah. Apa saja itu? Yang pertama adalah makom rohibun, yaitu beribadah tujuannya itu ibadahnya untuk dunia. Nah, maka di sini diniati semuanya untuk dunia. Sholat biar kaya, sholat duha biar kaya. Ya boleh-boleh saja untuk mendapatkan rezeki, tapi jangan semuanya hanya untuk kita peroleh untuk urusan dunia saja. Karena manusia hidup ini ada yang dunia saja tujuannya, seperti halnya Qarun, seperti Fir'aun. Mungkin negara-negara yang adidaya, yang kaya-kaya, apabila tidak beriman kepada Allah, itu hanya untuk dunia saja. Namun kita sebagai orang Islam itu tidak hanya dunia saja. Dunia ini sebagai sarana untuk kesuksesan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan kekayaan yang sebetul-betulnya itu bukan hanya yang tampak di dunia saja, tetapi sebetulnya amal yang sesungguhnya adalah kita diperintahkan bekerja untuk meraih kesuksesan dunia. Kemudian hasil yang kita perjuangkan untuk dunia ini untuk akhirat, untuk membangun masjid, madrasah, menyantuni fakir miskin, anak yatim piatu, dengan ikhlas, itulah sebetulnya hakikatnya harta kita yang akan kita petik nanti di akhirat. Ada juga yang hidup itu tujuannya untuk akhirat, dunia ini hanya secukupnya saja, sekecil-kecilnya kita dapatkan. Bahkan seperti yang dicontohkan Rasulullah, namun itu rasanya berat sekali bagi kita semuanya. Nah, pada umumnya adalah seperti kita doa setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Ini yang secara umumnya kita sebagai orang awam untuk mendapatkan dunia, juga kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah makom abidin, yaitu tujuannya adalah ibadahnya itu untuk surga. Nah, mungkin kita juga tujuannya adalah untuk surga, karena Allah memberikan surga bagi orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tercampur dunia. Nah, ini yang saya bahas tadi. Jadi yang abidin itu ibadahnya tujuannya untuk surga dan bercampur dunia, akhirat, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, makom maridin, tujuannya ibadahnya itu hanya untuk Allah dan ingin sampai kepada Allah dan selalu patuh kepada guru mursyidnya, yaitu
guru torekoh. Yang dimaksud guru mursyid adalah guru torekoh. Ini yang saya maksud, orang ibadah itu hanya untuk akhirat saja. Jadi tidak ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, bahkan hidupnya itu sangat sengsara sekali, tapi dia hanya mencita-citakan kebahagiaan akhirat. Kemudian yang keempat yang dinamakan dengan makom sholihin, yaitu tujuan ibadahnya itu ingin makrifat atau wusul. Itu artinya wusul itu adalah sampai kepada Allah dan hatinya tertuju kepada taubat, sabar, syukur, roja, artinya itu perjalanan penuh surga, yaitu hatinya itu dipenuhi. Roja itu adalah hatinya itu adalah selalu penuh dengan surga, bayangan surga dan kenikmatannya. Kemudian khauf, apa artinya khauf di sini? Makom yang keempat yang disebut dengan sholihin. Khauf di sini artinya adalah takut dosa, hidupnya selalu takut dosa. Hidupnya zuhud, artinya tidak menaruh dunia dalam hatinya. Jadi zuhud itu meskipun kaya tetapi tidak menaruh kekayaan itu di dalam hatinya. Kemudian mahabbah artinya adalah kemantapan, kemudian mencari ridho dan tawakal kepada Allah. Inilah yang disebut dengan makom sholihin. Kemudian makom yang kelima adalah wasilin. Maksudnya adalah ibadahnya itu mi'raj, hatinya sudah usul, artinya sampai tingkatannya tajali, yaitu artinya adalah lebur yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tajali sifat Allah. Jadi seolah-olah dirinya itu tidak ada, yang ada adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada jiwa yang dapat nur. Itu yang kelima makom yang dinamakan dengan makom wasilin. Kemudian yang keenam yang dinamakan dengan makom arifin, ibadahnya itu hatinya sudah usul, artinya sampai makrifat, artinya tampak batinnya kita atau rahasia ketuhanannya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajali artinya jiwanya yang dapat nur ilahi, zatnya Allah, hingga tidak mengetahui dirinya ada, atau disebut dengan makom fana. Ini seolah-olah makom di sini adalah tingkatan mungkin para wali ya. Jadi sudah tidak, seolah-olah dirinya tidak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua gerak kita, semua yang kita lakukan itu sebetulnya itu yang menggerakkan Allah. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketujuh yang dinamakan dengan makom muqarrabin. Apa maksudnya? Yaitu ibadahnya itu orang yang usul sampai hatinya tajali, yaitu jiwanya yang dapat nur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat kepada dirinya sendiri. Ini masih ingat kepada dirinya sendiri dan makhluk. Disebut juga makom baqo, yaitu proses daripada pensucian diri, sehingga dia seolah-olah dirinya masih ingat pada dirinya sendiri dan ingat kepada makhluk, tapi dia adalah baqo, kekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Makatan 7 makom daripada ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa bisa menyelamatkan diri kita dan bisa Allah masukkan kita semuanya bersama Rasulullah ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makatan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kekurangan, kekhilafan tutur dalam menapungi samudra pangarsami. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.